berbagai perwakilan media yang ada. Mudah-mudahan kita berdoa kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu dan Adinda semuanya, pagi ini kami sengaja mengundang Bapak Ibu Adinda semuanya untuk menyampaikan informasi terkait perkembangan proses tender yang ada di Pasar Bawah. Mana mungkin beberapa bulan yang lalu di tahun lalu bahwa kita ketahui bersama DPD Aksi Kota Pekanbaru dalam hal ini Asosiasi Pedagang Pasar Kota Pekanbaru menyurati pemerintah Kota Pekanbaru untuk meminta batalkan pemenang tender pengelolaan Pasar Bawah. Kenapa demikian? Karena pertama, kami menemukan bukti pelanggaran dalam proses pelaksanaan tender tersebut, yang mana tender dilaksanakan oleh pemerintah kota itu di bulan April 2022. Pengumuman pemenang, ini dalam arti kata tahapannya pengumuman pemenang ya. Pengumuman pemenang dari data yang kami pegang ini diumumkan di bulan Juni tahun 2022. Tapi fakta lain yang kami temukan di lapangan, perusahaan yang diumumkan menjadi pemenang yang belum berkontrak dengan pemerintah, masih dalam tahapan pengumuman, belum ada perikatan dengan pemerintah, di bulan Maret sudah menjual kios kepada para pedagang. Nah, tentu ini dalam prosedur peraturan perundang-undangan ini pelanggaran hukum pidana. Kenapa demikian? Sesuatu hal barang yang belum menjadi milik mereka sudah mereka perjualbelikan. Karena apa? Baru bisa dikatakan aset itu milik mereka, baru boleh mereka jual kepada pihak ketiga, mengacu kepada Permendagri ketika sudah terjadi perikatan hukum kontrak. Ada tanda tangan kesepakatan antara pihak pemerintah dengan pemenang lelang. Sudah menjadi pemenang, sudah menjadi mitra kerja, sehingga ada tugas dan kewajiban bagi pengelola baik untuk pemerintah maupun kepada pedagang. Barulah boleh mereka kuasai aset tersebut, barulah boleh mereka jual. Tapi faktanya di bulan Maret mereka sudah jual, sudah minta uang pedagang. Nah, tentu ini dikategorikan kan penipuan karena barang bukan milik mereka. Nah, itu persoalan pertama. Nah, di sini pedagang kami dirugikan. Kenapa pedagang dirugikan? Karena bagi yang tak mau bayar, tak mau beli, itu diancam untuk tidak akan dapat kios. Nah, tentu pedagang kami diresahkan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pedagang ini resah? Pedagang kita membeli kiosnya itu dibuktikan dengan akte perjanjian jual beli KTBHK-nya, kartu tanda bukti kepemilikan hak kios itu sampai tahun 2023, tahun ini. Tapi ketika berakhir masa pengelolaan dari perusahaan ini dengan Tempo 2022, mereka putus hak pedagang tersebut dengan dikeluarkannya surat dari Kadis Perindak Kota Pekanbaru kepada seluruh pedagang, surat edaran bahwa pedagang tidak berhak lagi atas kepemilikan kios di Pasar Bawah. Sementara pedagang kita di kartu tanda bukti kepemilikan haknya itu punya hak sampai tahun 2023. Nah, dengan adanya surat Kadis Perindak bahwa menyatakan pedagang tak punya hak lagi untuk memiliki kios, berarti pedagang kami dirugikan 1 tahun oleh pihak pengelola. Itu kerugian yang kedua yang dialami oleh pedagang Pasar Bawah. Kemudian yang ketiga, dalam pengelolaan aset daerah ini ada aturan yang mengatur, undang-undang, bahwa yang berhak menetapkan apakah aset tersebut dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh pihak ketiga itu harus dituangkan di dalam surat keputusan kepala daerah atau peraturan wali kota. Apakah dia dikelola oleh pihak ketiga, maka ditunjuk perusahaannya, diseleksi sesuai proses pengadaan investasi. Apabila dia dikelola oleh pihak pemerintah, maka ditetapkan biaya sewanya berapa. Tidak boleh dikelola oleh pihak lain. Tapi selevel Kadis Perindak di saat itu mengeluarkan surat menunjuk pengelola yang lama untuk menampung biaya sertifikat, biaya pengelolaan. Seharusnya yang punya kewenangan untuk menetapkan itu adalah kepala daerah yang dituangkan melalui perwako atau melalui surat keputusan. Faktanya yang keluar itu surat Kadis Perindak. Di situ tidak dicantumkan apakah biaya servis yang ditampung oleh PT Dalina perusahaan pengelola yang lama ini
ada bagi hasil dengan pemerintah atau tidak. Berarti ada kerugian pendapatan negara yang dihilangkan haknya oleh Kadis Perintah dengan keluarnya surat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya pengelolaan aset itu tidak boleh dikelola oleh orang pribadi tanpa ada surat yang jelas. Nah, kemudian pendapatan daerahnya harus jelas bagi hasilnya kepada pemerintah. Nah, dengan adanya surat disperindak, berarti surat itu sudah menggugurkan hak pemerintah kota dalam pengelolaan aset daerah. Dan untuk rekan-rekan ketahui, nilai aset pasar bawah ini dihitung oleh KJJP itu nilainya itu kisaran 61 miliar. Tapi di dalam proses tender dinaikkan di markup menjadi 91 miliar. Berarti ada 30 miliar nilai aset yang akan dibebankan kepada para pedagang kita selama 30 tahun. Seharusnya nilai kios hanya 450 juta per kios menjadi 650 juta per kios. Nah, di dalam perhitungan nilai aset ini sudah lari dari konteks peraturan perundang-undangan. Makanya ketika kami DPD APSI menerima laporan dari Komisariat APSI Pasar Bawah, kita telaah secara hukum, kita pastikan di lapangan bahwa ada pelanggaran prosedur, kita audiensilah dengan wali kota di bulan Juli 2021. Nah, 2022. Nah, kemudian dari bulan Juli hari ini sudah 2023. Berarti 2022 ke 2023 seharusnya proses kontrak ini kalau tidak ada pelanggaran prosedur maka sudah ditandatangani oleh pemerintah kota. Nah, tapi karena kita meyakini bahwa proses pemilihan mitra ini ada pelanggaran prosedur, kita minta PJ untuk tidak menandatangani kontrak. Karena apa? Kita mau buktikan bahwa dalam proses pemilihan mitra KSP ini ada pelanggaran prosedur yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, hari ini kami membawa kepada rekan-rekan semua fakta dan bukti bahwasanya apa yang selama ini APSI sampaikan, apa yang selama kami sampaikan dari pedagang, bahwa ada pelanggaran prosedur dalam proses tender itu terbukti dengan adanya surat ini dari Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal. Jadi surat ini menyatakan klausulnya bahwa dalam pemanfaatan barang milik daerah di pasar bawah ini seharusnya tidak ada pemenang karena tidak ada yang lulus kualifikasi sesuai dokumen administrasi. Nah, tapi ternyata kan ada pemenang yang diumumkan. Nah, berarti dengan ada berita acara ini, dengan ini terbukti sudah bahwa proses tender pemilihan mitra KSP pasar bawah batal dan cacat secara hukum. Bahwa secara sah proses tender pasar bawah itu melanggar peraturan perundang-undangan yang diatur oleh PP dan Permendagri 19. Nah, di dalam berita acara hasil kesepakatan ini, yang tanda tangannya itu lengkap. Mulai dari Irjen, Inspektorat Jenderal, sampai kepada Irsus, sampai kepada Inspektorat Kota, sampai kepada Disperindak, sampai kepada BPKAD, dan lain-lain. Maka dengan sudah dikeluarkannya surat ini oleh Irjen, kesepakatan ini, kami dari DPD APSI Kota Pekanbaru meminta kepada PJ Wali Kota untuk memerintahkan Sekda sebagai pengelola barang. Karena ini tidak kewenangannya PJ batalkan, tapi masih di ranah kewenangan pengelola barang. Karena masih dalam tahapan pengumuman, belum masuk tahapan kontrak. Nah, jadi kita minta Sekda Kota Pekanbaru untuk segera membatalkan pengumuman batal proses tender pasar bawah. Kemudian agar ada kepastian hukum untuk pedagang kita, agar ada kepastian hukum untuk pengelolaan aset daerah kita yang 30 tahun ke depan akan menjadi warisan anak cucu kita masyarakat Kota Pekanbaru. Kita tidak mau lagi pengelolaan aset pasar bawah ini seperti hari ini amburadul. Mungkin rekan-rekan bisa lihat ketika Pak Presiden datang hanya dibawa lantai 1, Pak, tidak masuk ke lantai atas. Karena di lantai atas ditutup langsung karena tidak ada pengunjung, sepi, dia sudah tidak berisi. Jadi signifikan turun pendapatan pedagang kita yang dulu dengan yang sekarang. Dulu pasar itu pasar wisata menjadi idola kita masyarakat Kota Pekanbaru dan di Indonesia ini, tapi hari ini sepi. Karena apa? Dikelola oleh tangan yang tidak tepat. Dalam arti kata ada persoalan yang ditimbulkan di dalam itu. Nah, kita minta kepada PJ Wali Kota untuk segera mengambil keputusan dari surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini Kemendagri loh suratnya. Kementerian Dalam Negeri untuk segera
mengumumkan pembatalan proses tender masa bawah. Dan kita mendesak Pemko untuk segera menetapkan kebijakan ke depannya. Apakah aset ini akan dikelola oleh Pemko dan bagaimana hitungannya dengan pedagang, sistem sewanya, kemudian bagaimana sistem pengelolaannya untuk penyelamatan aset dan pedagang. Kita minta segera PJ Wali Kota untuk menetapkan surat keputusan dalam waktu yang singkat. Karena semakin ini dibiarkan lama, semakin teraniaya pedagang, semakin rusaklah aset kita dan tahu ujung pangkal kepastian hukumnya seperti apa. Jadi rekan-rekan semuanya, untuk kita ketahui PJ Wali Kota ini bukanlah wali kota